Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dianti Mahrunisya, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen tetap pada jenjang S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi di STKIP PGRI Bandar Lampung. Video ini merupakan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Strategi Pembelajaran Ekonomi, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 3 sebanyak 16 pertemuan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa sebagai calon guru ekonomi dengan pengetahuan dan juga keterampilan untuk memilih, menetapkan, dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif, efektif, serta berpusat pada peserta didik. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah menjembatani teori-teori pedagogik ke dalam praktik pembelajaran ekonomi yang berbasis technological, pedagogical, and content knowledge. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, menginternalisasi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai ke-PGRI-an, moral, etika akademik, serta memiliki semangat nasionalisme, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. CPL 3, menguasai konsep perencanaan, strategi, dan asesmen serta pengelolaan kelas secara efektif dan sesuai perkembangan iptek sehingga mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman serta berpusat pada peserta didik. CPL 4, mampu merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran ekonomi secara inovatif dengan pendekatan technological, pedagogical, and content knowledge sesuai etika profesi guru dengan penuh tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran ekonomi adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menginternalisasi etika akademik dalam konteks strategi pembelajaran ekonomi. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep strategi pembelajaran ekonomi, keterampilan dasar mengajar, dan komunikasi efektif dalam pembelajaran. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis seragam strategi pendekatan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media, serta memiliki keterampilan pengelolaan kelas secara komprehensif. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran ekonomi inovatif berbasis technological, pedagogical, and content knowledge, termasuk model pembelajaran abad 21 secara bertanggung jawab. Adapun materi yang akan dipelajari pada mata kuliah strategi pembelajaran ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Konsep dasar strategi pembelajaran. 2. Keterampilan dasar mengajar. 3. Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran. 4. Pendekatan student center learning dan teacher center learning. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Metode pembelajaran. 7. Pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. 8. Strategi pengelolaan kelas. 9. Model-model pembelajaran. 10. Pembelajaran abad 21. Proses pembelajaran disampaikan dengan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, and assessment. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan pendekatan student-centered learning melalui metode studi kasus, problem-based learning, project-based learning, dan juga simulasi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Interaksi di dalam kelas terjadi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa melalui kegiatan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Untuk asesmen pada mata kuliah ini dirancang berdasarkan keaktifan di dalam kelas, tugas individu maupun kelompok, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran ekonomi pada pertemuan keempat dengan materi pendekatan student-centered learning dan teacher-centered learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan teman-teman di dalam ruangan kelas ini untuk mata kuliah strategi pembelajaran ekonomi di pekan yang keempat. Ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, saya persilakan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, siapa yang tidak hadir teman-teman?
Oke, alhamdulillah sehat semua, hadir semua ya. Oke. Sebagai bukti kalau teman-teman hadir, silakan absen ya. Baik, pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan melanjutkan materi tentang student center learning dan teacher center learning. Tapi sebelum kita memasuki materi ini, kita harus flashback dulu ya. Kira-kira pekan lalu kita bahas apa ya? Ada yang masih ingat kita bahas apa pekan lalu? Saya, Bu. Oh, silakan Mas Indra. Pekan lalu itu kita membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, terima kasih Mas Indra. Benar sekali ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan terkait dengan materi kita pekan lalu, teman-teman. Kita bahas apa? Oke, silakan Rivia. Membahas tentang prinsip komunikasi efektif atau REACH. Itu terdapat 5. REACH itu yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Oke, benar sekali teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman masih mengingat metode dan juga materi yang pekan lalu kita pelajari. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru yaitu student center learning dan juga teacher center learning. Tapi sebelum teman-teman mempelajari materinya lebih dalam, teman-teman harus tahu dulu belajar SCL dan TCL ini untuk apa, gitu ya. Karena kalau kita belajar nggak ada goalsnya, tidak ada tujuannya, nanti apa? Bisa bias gitu ya. Oke, tujuannya adalah teman-teman capaian pembelajaran untuk materi SCL dan juga TCL ini adalah teman-teman sebagai mahasiswa mampu mendeskripsikan ragam strategi pendekatan dalam pembelajaran ekonomi. Ya, jadi setelah materi ini selesai, teman-teman diharapkan bisa mendeskripsikan pendekatan SCL dan TCL gitu ya. Dan mampu memahami perbedaan antara si SCL dan juga TCL. Teman-teman juga bisa menganalisis apa sih kelebihan dan kelemahan dari SCL dan TCL. Kemudian teman-teman mampu mengklasifikasi metode-metode apa yang bisa digunakan pada SCL dan juga TCL. Gitu ya, paham ya? Baik. Nah, kita mulai dulu dari definisinya teman-teman. Ya, kalau kita lihat tadi SCL. S-nya apa tadi? Student Center Learning. Ya, Student Center Learning itu kalau kita bahasa Indonesia kan apa kira-kira teman-teman? Berfokus pada siswa. Oke, pendekatan yang berfokus kepada siswa gitu atau peserta didik. Kalau yang Teacher Center Learning, TCL. Teacher Center Learning. Oke, berpusat pada guru. Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Kalau dia TCL itu pendekatan pembelajar konvensional, di mana yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi pusat informasi itu adalah teacher atau gurunya di dalam kelas gitu ya. Sebaliknya, kalau dia SCL, Student Center Learning, sudah ada kata student ini ya. Jadi artinya pendekatan yang dimana di dalam pembelajarannya itu yang akan lebih aktif itu siapa? Studentnya, peserta didik. Si guru perannya sebagai apa? Pendidik itu di dalam kelas sebagai fasilitator dan juga pembimbing pada pendekatan student center learning ini gitu ya. Next, selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik dari TCL dan juga SCL. Kalau kita lihat dari definisinya tadi gitu ya, teacher center learning, artinya karakteristiknya nggak akan jauh-jauh dari definisinya gitu ya. Yang pertama apa? Siapa yang paling dominasi? Guru. Oke, guru paling dominasi itu adalah karakteristik dari SCL. Guru tadi dianggap sebagai sumber utama belajar dari si TCL. Yang kedua kira-kira apa? Komunikasi satu arah. Oke, komunikasi satu arah, gitu ya. Komunikasinya satu arah, gitu, antara guru dan siswa saja. Kemudian, kira-kira apa lagi nih? Pembelajar pasif. Oke, pembelajarannya cenderung pasif, teman-teman ya. Kenapa pasif? Tadi yang dominan guru, gitu ya, guru yang memberikan sumber pelajaran, si siswa hanya disuruh mendengarkan, ya. Biasanya mereka mencatat lalu menghafal. Itulah karakteristik dari TCL. Oke, selanjutnya karakteristik SCL. Ya, ini agak berbeda teman-teman, berkebalikan dari karakteristik si TCL tadi. Kalau tadi di TCL itu guru dominan,
maka pada pembelajaran SCL ini lebih aktif dan juga kolaboratif. Karena guru tidak jadi dominan kelas, ya, tapi yang harus belajar di kelas secara mandiri, membangun pengetahuannya adalah peserta didik. Jadi tadi nggak one way, ya, komunikasinya nggak one way, tapi bisa multiple ways antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik, ya, karena ada kolaboratif, diskusi, ya, terus ada apa? Tanya jawab juga di dalamnya, ya, sehingga peserta didik bisa membangun pengetahuannya dalam kelas untuk karakteristik SCL. Dan juga bisa jadi aktif, ya. Kalau misalnya Rama sama Nengah mereka diskusi nih, kira-kira apa yang terjadi? Ada interaksi, bisa jadi pengetahuan Nengah menambah pengetahuan Rama gitu ya, pengetahuan Rama menambah pengetahuan Nengah gitu ya. Oke. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator, teman-teman ya. Kita sebagai guru nanti teman-teman calon guru ya, insya Allah ya, amin. Itu sebagai fasilitator di dalam kelas. Jadi nggak lebih dominan dari awal sampai akhir teman-teman yang ngasih materi itu enggak kalau SCL. Tapi tadi guru sebagai pembimbing. Nah, metode pembelajaran yang biasa digunakan pada saat kita menggunakan pendekatan TCL adalah implementasi umumnya berupa ceramah yang panjang. Ceramah yang panjang itu artinya pakai metode ceramah ekspositori, ya. Contohnya misalnya teman-teman, kalau kita lagi seminar, ya, mengikuti seminar, workshop di luar gitu ya, biasanya mereka menggunakan metode ekspositori, ceramah gitu ya. Tetapi kalau dia pembelajarannya menggunakan SCL gitu ya, ada banyak metodenya. Kita bisa pakai PBL. Apa itu PBL? Problem based learning. Problem based learning. Terus kemudian PJBL. Project based learning. Project based learning. Kemudian ada discovery learning dan inquiry gitu ya. Jadi metode-metode yang bisa membuat mahasiswa atau peserta didik lebih aktif seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan ya. Setiap metode teman-teman pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Sama seperti metode TCL dan SCL ini, mereka memiliki kelebihan atau keunggulan masing-masing dan juga mereka memiliki kekurangan masing-masing. Kita perhatikan ya, kalau misalnya untuk TCL kelebihannya adalah sangat efisien untuk menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang singkat, gitu ya. Sangat efisien untuk menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, kondisi kelas akan lebih terstruktur, gitu ya, akan lebih tenang. Karena tadi gurunya bisa mengendalikan secara penuh di dalam kelas ya. Kemudian untuk menjelaskan instruksi dasar atau fakta yang konkret, gitu ya. Jadi membangun pengetahuan-pengetahuan dasar yang sebelumnya teman-teman belum tahu nih materinya gitu, itu cocok pakai TCL gitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Siswanya cenderung pasif ya. Kenapa pasif tadi teman-teman? Karena satu arah. Oke. Tidak mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya atau HOTS. Dan pemahamannya seringkali hanya sebatas hafalan dan juga apa? Mencatat. Oke, selanjutnya kan kita bahas mengenai analisis pendekatan SCL. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya teman-teman, student center learning ini pembelajarannya bisa lebih mendalam. Kenapa? Karena biasanya peserta didik akan lebih aktif di dalam kelas. Peserta didik akan berkolaborasi dengan temannya sehingga membangun pengetahuannya secara mandiri. Ya, yang kedua kemudian secara alami melatih soft skill, gitu ya. Kita tahu bahwasannya kita itu punya hard skill dan juga soft skill, gitu ya. Kalau soft skill itu berkaitan dengan apa sih? Komunikasi, kerjasama, problem solving, gitu ya. Dan itu yang sangat kita butuhkan teman-teman pada pembelajaran abad ke-21 ini. Ada indikatornya 4C, gitu ya. Apa saja ada yang tahu? 4C? Nengah, silakan Nengah. Yang pertama ada critical thinking, Critical thinking, ada creativity, creativity, kalau ada communication dan kolaborasi. Itu sangat sesuai dengan pendekatan student center learning, teman-teman ya. Kemudian
untuk membentuk karakter siswa yang mandiri dan dapat mengemukakan pendapat. Itu ya keunggulan dari si student center learning. Tapi sama halnya dengan TCL, si SCL ini juga punya kekurangan gitu ya. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang matang, waktunya banyak gitu ya. Kita sebagai guru harus prepare maksimal gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, relatif sulit diterapkan secara optimal pada kelas dengan jumlah siswa yang sangat besar. Kemudian, menuntut kompetensi guru yang lebih tinggi. Kenapa? Karena guru tadi akan sebagai apa? Fasilitator, pembimbing ya. Jadi guru dituntut memiliki kemampuan juga. Karena saat ditanya sama peserta didik, ya guru bisa menerangkan juga gitu ya. Oke, supaya lebih mendalam lagi teman-teman, saya sudah menyiapkan simulasi gitu ya, praktek teman-teman untuk lebih mengetahui apa sih SCL dan juga TCL. Ini akan saya bagi menjadi kelompok. Karena sudah terbentuk seperti ini, boleh buat lingkaran aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan teman-teman untuk membuat lingkaran kecil. Baik, teman-teman sudah membentuk kelompok ya. Instruksinya adalah teman-teman menganalisis video pembelajaran. Ada 2 video pembelajaran, yang satu berbasis SCL, satu berbasis TCL. Teman-teman menganalisis, silakan melihat, dan teman-teman menyampaikan argumen. Ini kira-kira masuk pembelajaran yang SCL atau TCL ya, gitu ya. Tidak sampai di situ, teman-teman juga harus menyertakan buktinya. Kenapa teman-teman bilang ini dengan pendekatan student center learning? Kenapa teman-teman menyebut ini video pembelajaran dengan pendekatan teacher center learning? Oke, paham ya? Oke, silakan saya berikan waktu teman-teman, itu durasinya tidak panjang, hanya sekitar 20 menit ya, kita berdiskusi. Setelah itu untuk memaparkan hasil dari tugas teman-teman. Silakan dikerjakan. Baik teman-teman sekalian, bahwasannya waktu untuk mengerjakan atau diskusi sudah berakhir ya. Sekarang kita akan mencoba mendeskripsikan atau menjelaskan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari hasil menganalisis video tadi gitu ya. Kelompok siapa ini yang akan memulai menjawab atau mendeskripsikan videonya? Oke, kelompok Rama dan juga Nengah. Apa video tadi yang sudah dianalisis berupa video apa? Baik, video yang kami analisis tadi merupakan pembelajaran berbasis SCL atau Student Center Learning. Karena di dalam video itu guru tidak hanya memberikan penjelasan berupa ceramah, tetapi guru lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik, memicu diskusi, serta memberikan instruksi tugas kelompok dan berkeliling menjadi fasilitator atau pembimbing. Nah, siswa terlihat sangat aktif dalam belajar, mereka sedang berdiskusi kelompok, melakukan presentasi, serta siswa terlihat mencari informasi secara mandiri dari berbagai sumber. Baik, itu tadi adalah hasil analisis berupa video pembelajaran SCL. Oke, Student Center Learning. Jadi kelompok Nengah, Rama, dan teman-teman sudah tahu ya membedakan mana sih gitu ya pendekatan TCL dan juga pendekatan SCL. Baik, tadi itu pemaparan dari kelompoknya nih Nengah dan juga teman-teman. Sekarang kelompok mana lagi yang mau mendeskripsikan hasil kerja diskusi kelompoknya? Silakan. Jadi hasil analisis video dari kelompok kami, video tersebut merupakan pembelajaran dengan pendekatan TCL atau Teacher Center Learning. Karena mengapa? Guru menjadi satu-satunya pusat perhatian. Sebagian besar durasi video berisi guru yang berbicara di depan kelas, menjelaskan materi menggunakan papan tulis atau PPT. Yang kedua, siswa cenderung pasif. Aktivitas siswa dalam video hanya mendengarkan penjelasan guru, mencatat, dan sesekali menjawab pertanyaan guru jika ditunjuk. Selanjutnya ada komunikasi berjalan satu arah dari guru ke siswa. Sangat jarang ada interaksi atau diskusi antar siswa di dalam kelas tersebut. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah ceramah, di mana materi dijelaskan oleh guru dari awal hingga akhir video. Mungkin itu saja analisis dari kelompok kami. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan tadi untuk kelompok Nengah dan juga kelompok kreasi. Baik teman-teman, dari 2 video tadi kita sudah menganalisis ya. Video yang sebelah sini tadi video apa teman-teman? SCL. Yang sebelah sini videonya apa? TCL. Sudah terlihat ya
perbedaannya di mana gitu teman-teman ya. Sudah bisa teman-teman membedakan antara perbedaan yang signifikan antara si SCL, Student Center Learning, dan juga Teacher Center Learning. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Rama. Saya mau bertanya, kapan sebaiknya seorang guru itu menggunakan SCL atau TCL? Kapan sebaiknya seorang guru itu menggunakan pendekatan SCL ataupun TCL? Baik, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu sebelum saya jawab, teman-teman? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Abdul. Tadi kan pertanyaannya kapan sebaiknya seorang guru melakukan student center learning maupun teacher center learning. Baik. SCL digunakan ketika tujuan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas kerjasama, dan keaktifan peserta didik. Contohnya melalui diskusi, presentasi, studi kasus atau proyek. Kemudian TCL digunakan ketika guru perlu menyampaikan konsep dasar, teori baru, atau materi yang membutuhkan penjelasan terstruktur agar siswa memiliki pemahaman awal yang sama. Jadi, guru sebaiknya menyesuaikan metode dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan kondisi peserta didik. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Abdul ya. Mas Rama disimak ya. Apa yang sudah disampaikan sama Mas Abdul tadi sudah tepat, bahwasannya kapan sih kita harus pakai SCL dan juga TCL sesuaikan dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Karakteristik dari SCL tadi ini adalah pembelajaran yang tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, atau tadi kita istilahnya adalah pembelajaran abad ke-21 gitu ya. Jadi ketika itu yang ingin kita tuju teman-teman, maka kita harus menggunakan metode atau pendekatan si Student Center Learning. Dan mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dasar dari materi yang akan kita sampaikan gitu ya. Nah, kapan kita pakai TCL, Teacher Center Learning? Kebalikannya, ketika peserta didik kita belum memiliki basic knowledge-nya atau kemampuan dasarnya dari pengetahuan yang akan kita ajarkan. Jadi kita harus pakai TCL, nggak apa-apa gitu ya, kita pakai Teacher Center Learning. Kemudian kapan lagi? Ketika teman-teman jumlah peserta gitu ya, itu dalam kelas yang besar gitu ya, sehingga mengharuskan seseorang menggunakan Teacher Center Learning. Contohnya tadi kayak saya bilang seminar gitu ya. Kalau seminar tadi kan kelasnya besar ya, pesertanya tuh bisa ratusan, puluhan orang gitu ya, dengan satu pembicara itu yang lebih dominan gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan SCL, kapan kita menggunakan TCL, sudah paham Mas Rama? Sebagai penutup pada pembelajaran kali ini, kalau saya yang menyimpulkan kayaknya kurang afdal gitu ya. Saya minta salah satu mahasiswa deh untuk memberikan insight atau kesimpulan, kira-kira apa sih yang kamu dapatkan pada materi pendekatan SCL dan juga pendekatan TCL ini. Siapa teman-teman? Saya, Bu. Oke, silakan. Mbak. Baiklah, saya akan menyimpulkan inti materi dari perkuliahan hari ini. Kesimpulannya adalah perbedaan mendasar antara SCL, Student Center Learning, dan TCL, Teacher Center Learning, terletak pada pemegang kendali dan pusat aktivitas di dalam kelas. TCL berfokus pada guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, transfer pengetahuan searah, sementara SCL menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pengetahuannya sendiri melalui bimbingan guru, pembelajaran dua arah. TCL, Teacher Center Learning, efisien untuk kelas besar dan materi teoritis, namun membuat siswa cepat bosan dan kurang kreatif. Sedangkan SCL, Student Center Learning, membentuk kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan kemandirian, namun membutuhkan waktu lebih lama dan persiapan guru yang matang. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Baiklah, tadi sudah disimpulkan oleh rekan Anda, teman-teman semua. Dan saya punya sedikit kata-kata hari ini, gitu ya. Kata-kata hari ini. Bisa dibaca ya. Tell me and I forget. Teach me and remember. Involve me and I learn.
Mungkin itu saja pembelajaran dari saya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa dikembangkan lagi di luar kelas, di luar kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam